semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Hai honorer, bagaimana kabarnya di tengah banyak pembahasan miring terkait penghapusan pekerja kontrak ini? Untuk honorer Indonesia, tenang saja. Ketika banyak isu beredar mengenai nasib guru honorer di Indonesia, muncullah sebuah susulan yang dapat menjadi kabar baik bagi kalian. Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan atau yang biasa kita sebut dengan Dirjen GTK dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengusulkan sebuah ide yang menarik. Karena masa kontrak kerja bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi sorotan utamanya bagi Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu Nunuk Suryani. Bagaimana jika guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak lagi dibebani dengan masa kontrak? Dalam upaya untuk memastikan kesejahteraan guru honorer yang telah diangkat menjadi P3K, Dirjen Nunuk mengusulkan penghilangan masa kontrak kerja tersebut. Menurutnya, hal ini akan membuat para guru honorer lebih tenang dan tidak perlu lagi khawatir dengan masa kontrak yang harus diperpanjang. Pikirkanlah jika usulan ini terwujud, maka guru honorer yang sudah diangkat menjadi P3K akan dapat mengajar dengan lebih tenang dan stabil. Tidak lagi perlu khawatir dengan masa kontrak yang harus diperpanjang atau bahkan apakah akan ada perpanjangan kontrak tersebut. Para guru honorer bisa fokus sepenuhnya pada tugas mengajar dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. Sejak tahun 2021 hingga saat ini, sebanyak 544.292 guru honorer telah diangkat menjadi P3K. Namun, kontrak kerja mereka memiliki durasi yang berbeda-beda, yaitu mulai dari 1 tahun, 2 tahun, hingga 5 tahun. Perbedaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang memungkinkan kepala daerah menentukan masa kontrak bagi guru P3K. Keberagaman masa kontrak ini telah menimbulkan kecemburuan dan kecemasan di kalangan guru. Mereka merasa tidak adil karena tidak semua guru mendapatkan kontrak kerja yang sama. Terdapat kekhawatiran apakah kontrak mereka akan diperpanjang atau tidak. Untuk mengatasi hal ini, Dirjen Nunuk mengusulkan revisi PP 49 tahun 2018 agar masa kontrak kerja P3K dihilangkan. Dengan demikian, guru ASN ini dapat mengajar dengan lebih tenang dan stabil. Namun sayangnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan mengenai usulan tersebut dari Dirjen Nunuk. Menurut Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, Muhammad Aferos, perlu dilakukan pembahasan mendalam terkait usulan tersebut karena melibatkan berbagai pihak terkait. Tentunya usulan ini memang masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang final. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses perubahan regulasi seperti ini juga melibatkan berbagai pihak dan memerlukan pertimbangan yang matang.
Meski begitu, kehadiran usulan ini memberikan harapan baru bagi guru honorer di Indonesia. Jika rencana ini terrealisasi, maka stabilitas karir guru P3K akan meningkat, sehingga mereka bisa fokus memberikan pendidikan yang berkualitas kepada generasi muda tanpa harus terbebani dengan kontrak-kontrak yang membatasi. Pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga menyatakan bahwa belum ada pembahasan mengenai penghilangan masa kontrak kerja P3K. Saat ini, PP Manajemen P3K masih tetap berlaku yang menetapkan masa kontrak minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Namun, pihak BKN menegaskan bahwa kontrak tersebut dapat diperpanjang tanpa perlu mengikuti tes lagi. Satu-satunya pengecualian adalah jika seorang guru P3K ingin pindah ke kelompok jabatan yang lebih tinggi, maka dia harus melamar dan mengikuti seleksi untuk jabatan baru tersebut. Usulan yang diajukan oleh Dirjen GTK ini masih perlu melalui proses pembahasan yang lebih mendalam. Meskipun belum ada keputusan resmi, tetapi upaya untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan guru honorer melalui penghilangan masa kontrak kerja P3K menunjukkan perhatian serius dari Kemendikbudristek. Guru P3K berharap bahwa upaya ini akan memberikan solusi yang lebih baik dan memberikan kepastian dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik. Jadi, harapan yang terbaik bagi para honorer di tanah air untuk tetap semangat dalam memberikan pengabdian terbaik dalam dunia pendidikan. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.